Selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah bareng materi riset yang Anda kirimkan. Dan topiknya ini rasanya deket banget sama kita semua. Terutama mungkin buat kamu yang lagi di usia remaja atau awal 20-an di Indonesia. Pertanyaannya tuh simple tapi berat banget. Kenapa ya rasanya susah banget buat berdamai sama diri sendiri? Ini pertanyaan yang fundamental banget loh. Sumber yang kita bahas ini menyoroti sebuah suara di dalam kepala yang mungkin kamu kenal banget. Suara yang terus-terusan bisik-bisik atau kadang teriak yang bilang kita ini kurang. Kurang pinter, kurang sukses, kurang menarik, daftarnya panjang banget. Betul. Jadi misi kita di pembahasan kali ini adalah buat coba memetakan dari mana sih suara itu datang, apa yang bikin dia kuat, dan yang paling penting, gimana kita bisa mulai mengubah dialog di kepala kita. Kita akan urai 3 akar masalahnya. Si kritikus batin atau inner critic, terus racun dari kebiasaan banding-bandingin diri di era medsos, dan jebakan standar sosial yang kadang nggak masuk akal. Dan benang merahnya yang bakal jadi pegangan kita, itu sebuah gagasan yang sederhana tapi kuat banget. Kamu nggak harus sempurna untuk merasa berharga. Oke, mari kita mulai bedah dari situ. Yuk, kita mulai dari sumber suaranya dulu ya. Istilah psikologis yang dipakai di materi ini kan inner critic atau kritikus batin. Ini bukan cuma sekedar rasa ragu sesekali loh, tapi lebih kayak sub kepribadian yang seolah-olah tugasnya cuma satu, cari kesalahan kita dan mastiin kita tahu kalau kita tuh nggak cukup baik. Wah, deskripsi sub kepribadian itu kena banget. Jadi ini bukan kita yang asli, tapi seolah-olah ada sosok lain di dalam yang perannya jadi jaksa penuntut gitu ya. Suara yang bilang, tuh kan gagal lagi, atau udah gue duga lo nggak bakal becus, atau yang paling sering, coba deh lihat si A, dia jauh lebih keren dari lo. Tepat. Dan dampaknya itu bukan main-main. Penelitian yang dirujuk di sumber ini secara konsisten ngehubungin kebiasaan kritik diri yang keras ini atau self-criticism dengan risiko depresi yang lebih tinggi. Terus juga kecemasan, harga diri yang rendah, bahkan sampai susah bangun hubungan yang sehat. Logikanya kan simpel. Kalau di hati kita aja kita yakin kita nggak pantas dicintai, gimana kita bisa percaya pas orang lain coba sayang sama kita? Pertanyaannya, dari mana datangnya suara sekejam itu? Nggak mungkin kita lahir udah bawa kritikus ini kan? Materinya nyebutin beberapa kemungkinan, salah satunya pola asuh. Kalau dari kecil kita sering dibanding-bandingin atau dilabeli pemalas, bodoh, lama-lama suara orang tua itu kita serap, kita putar ulang sendiri pas dewasa. Benar. Selain pola asuh, pengalaman ditolak atau dibully juga bisa ninggalin luka yang sama. Pesan bahwa ada yang salah sama diri kamu, itu bisa nempel banget. Lalu ada faktor ketiga yang sangat Indonesia banget gitu. Budaya perfeksionisme kolektif. Ada tekanan soal ranking di sekolah, harus masuk PTN favorit, atau dapat kerjaan aman kayak dokter atau PNS. Begitu kita meleset dikit aja dari jalur itu, Si kritikus batin langsung dapat panggung utama. Nah, ini ada bagian yang bikin saya berhenti sejenak pas baca materinya. Katanya secara teori, si inner critic ini niatnya baik buat melindungi kita. Saya jujur agak susah nerima ini. Gimana mungkin sesuatu yang rusak banget punya niat baik? Rasanya kayak niat dan dampaknya tuh nggak nyambung sama sekali. itu analogi yang pas banget dan pertanyaan yang kritis. Jadi, niat baik di sini tuh harus kita lihat dari kacamata evolusi yang primitif gitu. Si kritikus ini mikir, kalau aku tekan kamu habis-habisan dan bikin kamu takut gagal, kamu bakal usaha lebih keras. Kamu nggak akan bikin kesalahan yang memalukan di depan umum. Aku ngelindungin kamu dari penolakan sosial. Logikanya gitu. Tapi, ya itu. Cara yang dipakainya destruktif banget. Dia pakai rasa malu dan takut sebagai cambuk. Oke, jadi logikanya bengkok ya. Niatnya mencegah malu di depan umum, tapi caranya malah bikin rasa malu yang konstan di dalam diri. Kuliah di tempat lain, udah berprestasi di sana. Tapi suara di kepalanya terus saja bilang, aku ini cuma pilihan kedua. Produk cadangan. Nggak akan pernah sepintar teman-temanku yang di UI atau ITB. Setiap dia buka LinkedIn dan lihat pencapaian teman-temannya itu, wah, si kritikus langsung pesta pora di kepalanya. Dan si kritikus ini kan kerjanya nggak sendirian. Dia butuh bahan bakar. Dan zaman sekarang bahan bakarnya melimpah ruah. Ini yang bawa kita ke akar masalah kedua. Kebiasaan banding-bandingin diri. Betul sekali. Teori klasik dari Leon Festinger, Social Comparison Theory, bilang kalau banding-bandingin diri itu sebetulnya dorongan alami manusia. Kita ngelakuin itu buat evaluasi diri, biar tahu posisi kita di mana. Ada 3 jenis.
Ada upward comparison, bandingin diri sama yang kita anggap di atas. Ini yang paling sering kita lakuin di Instagram ya. Lihat temen liburan ke Eropa, atau influencer beli mobil baru. Tepat. Terus ada downward comparison, bandingin sama yang di bawah kita. Biasanya biar ngerasa lebih baik. Dan lateral comparison, sama yang setara, buat validasi. Masalahnya, algoritma media sosial itu secara desain emang ngedorong kita buat terus-terusan upward comparison, non-stop. Kita nggak lagi bandingin diri sama 5 teman sekelas, tapi sama ribuan highlight reel hidup orang lain. Ini pertarungan yang nggak akan pernah bisa kita menangkan sih. Nggak akan. Angka-angka di materi Anda soal dampak ini di Indonesia jujur bikin saya khawatir. Sekitar 10% pelajar kita beresiko gangguan makan. Itu kan berarti di kelas isi 40 anak, ada 4 anak yang mungkin lagi berjuang. Terus 12-22% perempuan usia 15-29 tahun, itu kesulitan ngelola pola makan karena tekanan bentuk tubuh. Ini angka yang gede banget loh. Mungkin 57,7% remaja nggak puas sama penampilan mereka. Itu kan hampir 6 dari 10 remaja. Ini bukan lagi masalah individu, ini udah fenomena sosial. Prosesnya tuh cepet banget. Seorang mahasiswi bisa aja lagi ngerasa baik-baik aja, terus dia scrolling Instagram, lihat influencer kulitnya super cerah, badannya langsing, pakai baju mahal, dalam 3 detik moodnya bisa hancur. Tiba-tiba dia ngerasa hidupnya ngebosenin, kamarnya jelek, penampilannya nggak menarik. Kecepatan itu yang ngeri. Sebelum akal sehat kita sempat mikir, itu kan cuma foto dengan angle dan filter terbaik, emosi negatifnya udah keburu ngambil alih. Si inner critic langsung dapat amunisi baru. Tuh kan, kamu emang kurang, hidupmu payah. Yang menarik dari proses ini adalah, kita tuh nggak cuma bandingin fakta, tapi kita bandingin fakta hidup orang lain dengan cerita negatif yang kita bikin soal diri kita sendiri. Kita lihat postingan teman dapat beasiswa ke luar negeri. Cerita yang langsung muncul di kepala kita tuh bukan, wah hebat ya dia. Tapi kalau sampai umur segini aku belum punya prestasi besar, berarti aku gagal. Masalahnya bukan di suksesnya orang lain, tapi di narasi gagal yang kita ciptakan buat diri kita. Oke, jadi kritikus di kepala dapat amunisi dari perbandingan di medsos. Tapi semua ini terjadi di dalam sebuah arena yang aturan mainnya udah diatur supaya kita hampir pasti kalah. Ini akar masalah ketiga, standar sosial yang nggak realistis. Tepat, standar-standar ini kayak mistar ukur yang mustahil dicapai. Kita lihat konteks Indonesia aja ya. Pertama, standar kecantikan. Sempit banget kan? Kulit harus cerah, tubuh ramping, hidung mancung. Industri kosmetik dan iklan terus-terusan ngebombardir kita dengan citra ini, seolah-olah cuma ada satu cetakan buat jadi cantik. Saya jadi ingat contoh di materi itu, soal siswi SMA yang diet mati-matian cuma biar kelihatan langsing di foto buku tahunan. Atau remaja yang minder karena warna kulitnya nggak secerah filter kamera. Standar itu ngeresep banget. Bener. Dan selain standar kecantikan, ada juga standar sukses yang kaku banget. Yang di materi ini disebut timeline kehidupan ideal. Lulus kuliah cepat, IPK cum laude, langsung dapat kerja gaji gede, nikah sebelum umur 25, punya rumah dan mobil sebelum 30. Seolah-olah cuma ada satu jalan yang benar buat semua orang. Wah, kalau begini terus, rasanya buntu banget ya. Ada suara kritik, bahan bakarnya dari medsos, arenanya punya standar mustahil. Kalau kita terus hidup di lingkaran setan ini, apa yang terjadi sama mental kita? Gambaran besarnya cukup suram. Kombinasi maut dari 3 faktor ini menghasilkan dampak psikologis yang berat banget. Sumber ini nyebutin beberapa hal. Rasa malu yang kronis, bukan malu karena salah, tapi malu menjadi diri sendiri. Terus, rasa bersalah yang berlebihan tiap kali kita gagal. Dan yang terakhir, sikap yang keras banget sama diri sendiri. Kita jadi susah maafin kesalahan kecil, nolak istirahat karena ngerasa belum pantas, dan terus-terusan ngehukum diri sendiri. Jadi, apa solusinya? Apa kita harus pasrah aja? Kayaknya enggak ya. Materi ini nawarin sebuah pergeseran paradigma. Bukan tentang melawan si kritikus lebih keras, tapi justru mengubah total pendekatannya. Dari menghajar diri dengan kritik, menjadi merangkul diri dengan belas kasih atau self-compassion. Tepat sekali. Ini kuncinya. Self-compassion itu sering disalahpahami sebagai kelemahan atau kemalasan. Padahal, riset ngebuktiin sebaliknya. Melatih self-compassion itu terbukti bisa nurunin level kritik diri dan rasa malu, sekaligus ningkatin ketahanan mental.
Ada 3 komponen utama yang bisa kita latih. Oke, 3 komponen. Apa aja itu? Pertama itu self-kindness, kebaikan pada diri sendiri. Ini tentang belajar ngomong ke diri sendiri dengan nada yang ramah. Terutama pas kita gagal, coba bayangin gimana kamu ngomong ke sahabat baik kamu di situasi yang sama. Nah, nada itu yang kita perlu pakai. Kedua, common humanity, rasa kemanusiaan bersama. Ini kesadaran penting kalau penderitaan, kegagalan, dan ketidaksempurnaan itu bagian dari pengalaman jadi manusia. Itu bukan aib pribadi yang cuma nimpa kamu. Semua orang ngalamin. Poin kedua itu rasanya lega banget loh. Jadi, pas kita gagal, itu bukan berarti ada yang salah sama gue, tapi lebih ke selamat datang di klub manusia. Persis. Dan yang ketiga itu mindfulness. Kemampuan buat ngamatin pikiran dan emosi negatif kita dengan sadar tanpa ngejudge atau malah kebawa arus. Kita sadar, oh aku lagi ngerasa kecewa, tanpa nambahin, dan itu artinya aku pecundang. Contoh konkretnya gimana? Misalnya kita baru aja gagal ujian. Dialog lama yang penuh kritik mungkin bakal bilang, dasar bodoh, gini aja nggak bisa. Dialog yang penuh self-compassion gimana? Dialog yang baru mungkin bakal kayak gini. Oke, aku ngerasa kecewa dan sedih banget sekarang, dan itu wajar. Ini mindfulness. Gagal emang sakit, tapi aku tahu banyak orang hebat juga pernah gagal ujian. Ini common humanity. Kegagalan ini nggak mendefinisikan siapa aku akan izinin diriku buat sedih hari ini, dan besok aku pikirin apa yang bisa aku pelajari dari sini. Ini self-kindness. Beda banget kan? Yang satu ngehancurin, yang satu justru ngebangun fondasi buat bangkit lagi. Wah, perbedaannya kayak siang dan malam. Yang satu bikin makin terpuruk, yang satu kasih ruang buat nafas dan belajar. Materinya juga kasih beberapa latihan praktis loh. Salah satunya, agak lucu tapi kayaknya efektif. Kasih nama buat inner kritik kita. Betul. Mungkin kamu bisa namain si polisi sempurna atau Pak Hakim. Tujuannya bukan buat main-main, tapi buat nyiptain jarak psikologis. Pas suara itu muncul, kamu nggak lagi ngelihatnya sebagai kebenaran mutlak tentang diriku, tapi lebih ke, oh, ini si polisi sempurna lagi patroli. Oke, aku dengar, tapi aku yang pegang kendali. Ini ngebantu misahin identitas kamu dari suara itu. Haha, si polisi sempurna, saya suka itu. Saya bisa bayangin betapa berdayanya kita pas bisa bilang, oke polisi, laporannya saya terima, tapi lagi nggak ada razia hari ini ya. Makasih. Itu langsung ngubah dinamika di kepala kita. Tepat. Langkah kedua yang disaranin itu ngelola kebiasaan banding-bandingin diri. Berhenti total mungkin nggak realistis ya. Tapi kita bisa jadi kurator yang lebih baik buat medsos kita. Sadari kalau yang kamu lihat itu panggung sorotan, bukan cerita di balik layar. Coba aktif alihin fokus. Unfollow akun yang bikin kamu minder, dan follow lebih banyak akun yang edukatif atau yang realistis. Jadi, alih-alih ikutin akun diet ekstrim, kita bisa ikutin akun ahli gizi yang bahas hubungan sehat dengan makanan. Itu langkah konkret banget. Terus ada latihan ketiga yang menurut saya paling kuat. Latihan teman baik. Ini latihan yang ngebuka mata banget. Coba ambil kertas. Di satu sisi, tulis semua hal kejam yang dikatain inner kritik kamu pas kamu gagal. Lalu, di sisi lain, tulis apa yang bakal kamu katakan ke sahabat terbaik kamu kalau dia datang dengan masalah yang sama persis. Saya jamin kalimatnya bakal beda banget. Kita nggak akan pernah bilang ke sahabat kita, kamu emang bodoh dan nggak berguna. Kita pasti akan bilang, hei nggak apa-apa, kamu udah usaha yang terbaik, ini bukan akhir dari segalanya. Latihan ini nunjukin kalau kita tuh sebenarnya tahu cara berbelas kasih. Kita punya kapasitas itu. Cuma, kita pelit banget ngasihnya buat diri sendiri. Dan inti dari semua latihan ini adalah sebuah pergeseran fundamental dalam mendefinisikan arti berharga. Kita diajak buat geser dari sistem nilai yang fokusnya cuma ke hasil eksternal, IPK, jabatan, penampilan, ke sistem nilai yang lebih ngehargain proses dan kemanusiaan kita. Menghargai usaha kita, karakter kita, niat baik kita. Analogi di materinya indah banget. Bayi yang baru lahir itu udah dianggap berharga tanpa punya prestasi apa-apa. Nilai kita sebagai manusia itu nggak ditentuin sama standar sosial yang sempit itu. Sebagai penutup, pesan terkuat yang saya tangkap dari semua ini adalah penerimaan diri itu bukan berarti kita berhenti bertumbuh atau nyerah. Justru sebaliknya, ini tentang milih buat bertumbuh dari fondasi yang kokoh, yaitu rasa sayang sama diri sendiri, bukan dari fondasi yang rapuh kayak rasa benci dan takut. Pada akhirnya, semua kembali ke 3 akar masalah tadi. Inner kritik, perbandingan yang nggak sehat, dan standar yang nggak realistis.
Dengan sadar dan konsisten ngubah cara kita ngomong ke diri sendiri, kita bisa pelan-pelan ngelonggarin cengkeraman itu. Ini bukan lari sprint, ini maraton. Setiap langkah kecil untuk lebih ramah sama diri sendiri, itu kemenangan yang patut dirayain. Jadi kami akan meninggalkan Anda dengan pengingat yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Kamu nggak harus sempurna untuk berharga. Nilai kamu tidak ditentukan oleh seberapa keras suara kritik di kepala kamu, tapi oleh keberanian kamu untuk tetap hadir, belajar, dan berbelas kasih pada diri sendiri. Ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting buat kamu renungkan setelah ini. Kalau suara kritis di kepala kamu itu bukan suara internal, melainkan suara orang sungguhan, teman, atau pasangan, yang tiap hari ngikutin kamu, ngejudge setiap langkah kamu, dan bilang kamu nggak pernah cukup baik, kira-kira berapa lama kamu bakal tahan ada di hubungan beracun itu sebelum akhirnya kamu mutusin buat pergi dan nyelamatin diri?